Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Tujuan kualitatif yaitu menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Di sini ada macam-macam metode penelitian kualitatif. Salah satunya adalah satu fenomenologi, etnografi, studi kasus, metode dasar, dan metode historis. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana penelitian itu berusaha untuk memahami bagaimana satu atau lebih individu mengalami suatu fenomena. Sedangkan etnografi adalah bentuk penelitian yang berfokus pada menggambarkan budaya sekelompok orang. Dan studi kasus adalah bentuk penelitian yang berfokus pada penyediaan akun terperinci satu atau lebih kasus. Metode teori dasar yaitu pendekatan kualitatif untuk menghasilkan dan mengembangkan data. Terbentuk teori yang dikumpulkan oleh peneliti. Dan teori historis adalah suatu penelitian tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Sekarang kita membahas tentang metode penelitian kuantitatif, di mana di sini menurut Kasiram yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama apa yang sudah diteliti. Tujuannya adalah suatu ilmu yang memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Di sini ada macam-macam metode kuantitatif, yaitu metode eksperimen, metode survei, metode korelasi, dan metode export facto. Di mana metode eksperimen ini sesuai dengan namanya, metode ini memungkinkan penelitian mengontrol semua variabel yang sudah ada. Dan metode survei ini yang mempunyai teknik pengambilan keputusan berupa data pertanyaan secara tertulis maupun tulisan. Dan metode korelasi yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta dan juga sifat-sifat objek yang sedang diteliti.
Dan terakhir yaitu metode export facto, di mana pengertiannya itu metode ini sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan akibat yang kemudian akan dimanipulasi oleh peneliti. Demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang salah atau tutur kata yang tidak sesuai dengan penjelasan saya, mohon dimaklumi. Terima kasih.